Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, Gusangga dan pasukannya akhirnya berhasil menundukkan klan naga. Bahkan dengan bantuan Great Elder, dia mampu membunuh tetua klan naga. Selesai berurusan dengan klan naga, tiba-tiba ada seorang pria dari klan Wang yang berkunjung dan dia ternyata adalah tuan muda Wu Shuang. Wu Shuang datang dengan 3 orang lainnya. Salah satu di antara mereka adalah saudari perempuannya yang ternyata bernama Zijin dan identitas aslinya adalah seorang reinkarnator. Meskipun Zijin berusaha menyembunyikan identitasnya dengan menyamar menjadi seorang pria, berkat bantuan sistem Gusangga langsung menyadarinya. Apalagi poin keberuntungan yang dimiliki oleh Zijin sangatlah besar, yaitu 12.000. Melihat Gusangga bisa mengetahui penyamarannya, Zijin akhirnya sedikit mengubah cara pandangnya, yang mana dia menjadi yakin bahwa Gusangga bukanlah seorang NPC. Apalagi meskipun dihina, dia sama sekali tidak marah. Namun satu hal yang pasti, Zijin yang menganggap dirinya paling tinggi hanya bisa menebak bahwa mau sehebat apapun Gusangga, tidak mungkin dia tahu identitasnya yang seorang reinkarnator. Singkat cerita, setelah itu Zijin yang tidak lagi memandang Gusangga sebagai seorang NPC, dengan akrabnya mulai melakukan obrolan. Kali ini dia benar-benar memberikan banyak pujian pada Gusangga yang memiliki bakat true immortal. Pastinya sikap Zijin hanya bisa membuat Wu Shuang, Xiu'er, dan juga Pak Tua benar-benar terkejut. Sehingga dengan kepala yang dipenuhi dengan tanda tanya, mereka hanya bisa menyaksikan 2 orang yang mengobrol dengan akrabnya. Di sisi lain, dengan aktingnya yang amat luar biasa, Gusangga terus menanggapi semua perkataan Zijin karena dia sendiri tahu Zijin pasti belum mengetahui tentang latar belakangnya, sehingga karena di mata seorang reinkarnator semua jenius martial art adalah orang yang bodoh, dia sangat yakin bahwa Zijin saat ini sedang memandang dirinya dengan tatapan seperti itu tanpa tahu bahwa sebenarnya Zijin lah yang benar-benar bodoh di mata Gusangga. Sepertinya aku harus menunjukkan pertunjukan yang bagus. Aku tidak ingin ketertarikannya padaku hilang. Saat kita sudah dekat, akan kubuat kau menyadari betapa berbahayanya bermain-main dengan seorang villain, ucap Gusangga dalam pikirannya. Saking asyiknya obrolan mereka, tak terasa hari sudah mulai gelap. Oleh karena itu, Zijin mencoba mengakhiri pembicaraan, namun pastinya dengan dia yang masih terus saja memuji Gusangga yang katanya tidak seperti orang-orang lain yang hanya memikirkan selangkangan mereka sendiri. Adapun Gusangga, karena dia benar-benar tidak mungkin memperburuk hubungan dengan Zijin yang bisa menjadi sumber poin baginya, dia terus meladeni setiap perkataan Zijin. Bahkan dia juga melontarkan beberapa kata pujian yang katanya dia sedikit menyesal karena baru hari ini bertemu dengan Zijin. Saudaraku, apakah kau tak takut tunanganmu mendengar apa yang baru saja kau katakan, ucap Zijin yang mengartikan kata-kata Gusangga sebelumnya adalah sebuah tanda bahwa dia menyukai dirinya. Maka dari itu, dengan konyolnya setelah itu, bersamaan dengan dia yang mengungkapkan identitas aslinya, Zijin tiba-tiba berkata, "Aku masih belum terlambat bukan? Jadi batalkan pertunanganmu dan menikahlah denganku." Sekali lagi ketiganya benar-benar dibuat terkejut dengan tindakan di luar nalar Zijin. Namun tanpa memperdulikan itu semua, dengan sikap penuh percaya dirinya sebagai seorang reinkarnator, Zijin terus merayu Gusangga dengan membanding-bandingkan satu sama lain, yang mana intinya, kata Zijin, mereka berdua akan menjadi pasangan yang sangat luar biasa karena masing-masing memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dengan kekuatan kita bahkan bisa mendapatkan apapun di dunia ini, tambah Zijin. Gusangga benar-benar hanya bisa menunjukkan ekspresi bosannya melihat omong kosong yang sedang dikatakan oleh Zijin.
Namun dia yang tak ingin merusak suasana hati Zijin, dengan senyum di wajahnya dia lantas berkata, "Sungguh lelucon yang bagus Nona Zijin. Namun sayangnya pernikahanku sudah diatur sejak aku masih kecil. Bahkan meski aku menerimanya, orang-orang penting di belakangmu takkan setuju." Tak menyerah begitu saja, Zijin lantas menjelaskan bahwa Gusangge tidak perlu mengkhawatirkan kekuatan di belakangnya karena mereka tak mungkin bisa menghentikan apa yang dia mau. Namun sayangnya Gusangge masih saja menolak dengan alasan bahwa menurutnya saat ini keadaannya tak memungkinkan, apalagi Zijin sendiri merupakan sosok yang memiliki bakat dan talenta tak tertandingi. Melihat seberapa gigihnya Gusangge, bukannya benci, Zijin malah semakin tertarik padanya karena dengan semua prestasi, penilaian dan pengamatannya yang sangat presisi serta metode dingin dan strategisnya, di mata Zijin sekarang Gusangge merupakan sosok yang sangat luar biasa. "Sepertinya aku memang sudah meremehkannya," ucap Zijin dalam pikirannya. Singkat cerita, karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Zijin akhirnya berpamitan. "Ngomong-ngomong, saudaraku, kita akan bertemu lagi bukan?" tanya Zijin, yang langsung dijawab iya oleh Gusangge yang saat ini memiliki ekspresi sangat senang karena ternyata pandangan Zijin terhadapnya telah berubah sehingga dia berhasil mendapatkan 2000 poin keberuntungan dan 500 poin takdir. Begitu mereka pergi, untuk sementara waktu Gusangge sedikit memikirkan tentang kata-kata Zijin yang menyuruhnya untuk membatalkan pertunangan dengan Yu Mingkong. Namun satu hal yang pasti, itu tidak mungkin dia lakukan karena satu-satunya wanita yang terus ada di pikirannya adalah Yu Mingkong. Kirim seseorang untuk memantau Putri Mingkong dan cari tahu apa yang sedang dia lakukan belakangan ini dan laporkan padaku secepatnya, ucap Gusangge setelah dia memanggil salah satu bawahannya. Adapun alasan utama mengapa Gusangge melakukan itu karena dengan mengamati pergerakan Yu Mingkong yang tahu beberapa hal tentang masa depan, mungkin dia bisa memperkirakan beberapa kejadian di masa depan termasuk identitas Zijin yang mungkin dia adalah orang terpilih sebagai pewaris Celestial Ancestor atau The Ancestor of Humanity. Celestial Ancestor dan Demonic Inheritor sepertiku adalah musuh abadi. Bahaya seperti itu aku harus membunuhnya atau menggantikannya secepatnya. Masalah ini harus diatasi sebelum semakin besar, pikir Gusangge. Berpindah ke dinasti Immortal. Akhirnya Yu Mingkong mendapatkan berita tentang tanda-tanda kebangkitan Celestial Ancestor. Selain masalah itu, sang pembawa pesan juga menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan beberapa kandidat penjaga immortal. Setelah menyuruh pembawa pesan pergi, untuk sementara waktu Yu Mingkong mulai merenung memikirkan semua itu. Apalagi Yu Mingkong sendiri masih mengingat jelas tentang reinkarnasi Celestial Ancestor yang seharusnya datang dari alam surga. Jika aku ingin melindungi Gusangge, maka aku harus membunuh orang itu sebelum dia masuk ke alam atas, pikir Yu Mingkong. Namun untungnya jarak di antara alam surga dan alam atas cukup jauh sehingga prioritas utama sekarang Yu Mingkong berniat pergi ke tanah leluhur untuk menerima Kiss of Wrath untuk memurnikan Immortal Spirit yang terpisah untuk mempertahankan kestabilan maksimalnya. Gusangge, jika kau selingkuh atau mengkhianatiku di kehidupan ini, maka aku akan, ucap Yu Mingkong dalam benaknya. Kembali lagi ke Gusangge. Saat ini dia sedang berada di klan Black Sky Eagle dan dia juga sedang bertanya pada Himing yang katanya ingin melepaskan tanda budak pada klannya untuk membebaskan diri dari pengendaliannya. Mendengar itu, Himing hanya bisa bersujud ketakutan di saat dia berusaha menyangkalnya. Namun sayangnya Gusangge sama sekali tidak peduli, bahkan dia mulai berjalan mendekatinya yang membuat Himing semakin ketakutan.
Aku mengaku telah salah, Master. Jadi tolong ampuni hidupku dan berikan aku kesempatan kedua. Aku akan melakukan apapun yang Anda minta, ucap Himing. Bukannya marah, ternyata Gus Sangga dengan mudah memaafkan Himing yang pastinya hal itu benar-benar membuat Himing terkejut. Apalagi alasan dari semua itu hanya karena Himing merupakan orang yang telah dipilih oleh makhluk tertinggi atau Supreme Being. Singkatnya, Supreme Being yang dimaksud tak lain adalah Gus Sangga itu sendiri yang sebelumnya menyamar menjadi seorang master sewaktu dia memberikan teknik binding immortal. Namun sayangnya sampai saat ini Himing belum mengetahui bahwa master yang dia puja adalah Gus Sangga, sehingga memanfaatkan situasi itu Gus Sangga akhirnya mengaku bahwa dia juga merupakan pengikut dari Sang Supreme dengan tujuan untuk lebih mengikat Himing. Dengan otak bodohnya, Himing benar-benar mempercayai setiap kata yang diucapkan oleh Gus Sangga. Bahkan ekspresi wajahnya sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan, mengira bahwa dia dan Gus Sangga berada di pihak yang sama. Supreme Being telah memberikanmu tugas yang harus diselesaikan dalam 3 bulan ini. Temukan 30 pengikut lainnya dengan kekuatan yang hebat dan tanamkan kepercayaan kita pada mereka. Saat itulah dengan kebaikan dari Supreme Being, kau akan melihat wujudnya yang sebenarnya, ucap Gus Sangga memberikan perintah yang pastinya langsung diterima oleh Himing. Melihat itu, Gus Sangga hanya bisa tersenyum senang karena Himing benar-benar orang yang mudah dimanipulasi, sehingga jika semuanya berjalan lancar, dia bisa memulai rencana kedua. Kegelapan abadi adalah malapetaka yang tidak dapat dihindari bagi sebagian besar umat manusia. Tetapi bagiku ini adalah kesempatan besar, jadi aku tak bisa membiarkan Celestial Ancestor mengacaukannya, ucap Gus Sangga dalam pikirannya. Sekembalinya ke Gunung Immortal, Gus Sangga langsung mendapatkan sebuah laporan bahwa raja dari kerajaan Istana Raja Laut telah terluka parah, sehingga dia mengumumkan bahwa akan menutup istana dan tidak akan keluar dari lautan selama 1000 tahun. Puas dengan laporannya, Gus Sangga segera mempersilahkan pembawa pesan pergi. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah surat yang ternyata berasal dari rumah, karena ternyata ibunya sebentar lagi akan berulang tahun, sehingga dia diminta kembali dan harus membawa Xian'er juga. Melihat itu, Gus Sangga hanya bisa tersenyum senang karena itu juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk mendekati penduduk desa yang mendukung Xian'er. Di sisi lain, tak jauh berbeda, Xian'er juga mendapatkan surat dari pamannya, yaitu Gu Liantan, yang menyuruhnya untuk pulang. Setelah membacanya, Xian'er langsung membuang suratnya karena dia tidak berniat kembali. Aku tak akan kembali. Siapa yang mau pergi kembali, kembalilah. Tetapi yang jelas aku tidak mau, ucap Xian'er. Kalau kau tak kembali, lantas kau mau pergi kemana? Ucap sebuah suara yang menyela Xian'er, dan ternyata itu adalah Gus Sangga. Meskipun awalnya terkejut melihat kedatangan kakaknya, dengan cepat Xian'er mencoba melarikan diri. Namun sayangnya usahanya sia-sia karena menggunakan salah satu tekniknya, Gus Sangga langsung merantainya. Xian'er, dengan kekuatanmu yang sekarang bahkan melarikan diri saja sulit untukmu, dan kau berani menantangku setiap hari. Kau sungguh mengecewakanku, ucap Gus Sangga. Setelah itu pun perdebatan di antara kakak dan adik terjadi, yang mana intinya meskipun Xian'er masih saja menolak kembali ke rumah, namun Gus Sangga sama sekali tidak peduli karena isi di dalam surat dia hanya diperintah untuk membawa adiknya dan bukan bertanya apakah adiknya mau kembali atau tidak. Maka dari itu, karena Xian'er masih saja keras kepala, secara paksa Gus Sangga membawanya, dan meskipun awalnya Xian'er mengira dirinya akan digendong secara normal, namun ternyata Gus Sangga membawanya layaknya membawa barang, yang pastinya membuat Xian'er sekali lagi memberontak.
Jika kau tetap melawan, aku akan mengikatmu dan membawamu secara paksa seperti saat kita kecil, ucap Gusangga yang pada akhirnya membuat Syanar sedikit tenang karena dengan kata-kata itu dia kembali mengingat kejadian di masa lalu ketika dia masih manja-manjanya dengan kakaknya. Berpindah ke Primordial Royal Clan di Divine Ninetale Clan yang tak lain merupakan klan milik Yinmei. Dapat terlihat di dekat kandang kuda ada seorang pemuda yang tampaknya baru saja bangun karena tak sadarkan diri dan dia dalam kondisi yang benar-benar terkejut. Di mana barusan aku sedang melakukan kultivasi di Istana Emperor, tetapi kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Mungkin jiwaku tertukar dengan anak muda ini, namun kenapa aku tidak ingat apa yang sebenarnya telah terjadi, ucapnya, yang mana dari kata-katanya dapat disimpulkan bahwa jiwa di dalam tubuhnya bukanlah jiwa asli pemilik dari tubuh tersebut. Pemuda tersebut yang mengaku sebagai Yin Xuang yang merupakan keturunan langsung dari Emperor Yin benar-benar bingung sekaligus marah pada orang yang telah berani macam-macam dengannya. Di saat kebingungannya itulah tiba-tiba ada seseorang yang memanggil dari belakang. Shufan, apakah kau sudah selesai memberi makan kudanya? Jangan sampai kami terlambat untuk menghadiri acara ulang tahun Nyonya keluarga Gu. Yakin bahwa Shufan lah dalang dibalik semua itu, Yin Xuang benar-benar sangat marah. Sementara itu di sisi lain, Shufan yang saat ini menempati tubuh Yin Xuang terlihat sedang tertawa penuh dengan kebahagiaan karena dia benar-benar menjadi keturunan langsung Emperor Yin yang tak lain adalah anggota keluarga terkenal Primordial Royal Clan. Namun satu hal yang pasti, selain senang menjadi keturunan langsung Emperor Yin, Shufan benar-benar sangat puas menjadi Yin Xuang karena sekarang dia bisa mendapatkan orang yang sangat dia cintai yang tak lain adalah Yinmei. Adapun alasannya, Yinmei merupakan sosok yang sangat penting di mata Shufan karena dahulu kala dialah yang telah menyelamatkan hidupnya dan membuat hidupnya kembali bersemangat. Maka dari itu, berbeda dari dirinya yang dulu hanyalah pelayan rendahan, dengan status Yin Xuang, Shufan sangat yakin sekarang dia bisa bersanding dengan Yinmei. Harimau bodoh itu Baili, dia tidak pantas untukmu, hanya akulah yang mencintaimu. Sudah kubilang dari dulu, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku, ucap Shufan sebelum dia kembali tertawa penuh dengan kebahagiaan. Berpindah ke kediaman keluarga Gu. Satu demi satu para tamu akhirnya mulai datang untuk menghadiri pesta ulang tahun Ibu Gusangga. Dan di antara para tamu pastinya Zijin juga datang yang langsung menyapa Gusangga. Sambil ditemani oleh adiknya, Gusangga mulai menyambut mereka khususnya orang-orang yang dia kenal. Dan tak lupa dia juga memperkenalkan Syanar yang katanya adalah adik tak berguna yang bahkan tak mampu membeli baju. Di sisi lain, Yu Mingkong yang sedang duduk bersama dengan ibu mertua hanya bisa memiliki tatapan tajam melihat keakraban Gusangga dengan Zijin. Sepertinya pelakor baru sudah mulai bergerak saat aku tidak ada. Tetapi sayangnya dengan ranah Divine King yang sekarang aku masih belum bisa melihat kekuatan asli wanita itu, ucap Yu Mingkong dalam pikirannya. Mingkong sayang, apa yang sedang kau lihat? Tanya ibu Gusangga di sampingnya yang membuat Yu Mingkong kembali tersadar. Ibu mertua Mingkong sedang melihat Gusangga, jawab Yu Mingkong. Tahu bahwa Yu Mingkong sedang melihat Zijin, ibu lantas menjelaskan bahwa Zijin merupakan anak hebat dari klan Wang yang bahkan di usia mudanya telah mencapai ranah kuasi secret. Mendengar itu pastinya Yu Mingkong hanya bisa terkejut. Namun tanpa memperdulikan keterkejutannya, ibu lantas bertanya apakah mungkin dia cemburu, yang langsung dijawab tidak karena dia sangat percaya pada Gusangga.
Namun sayangnya, meskipun mengatakan tidak, Yu Mingkong benar-benar memiliki ekspresi seorang wanita yang cemburu sehingga sang ibu lantas menghiburnya, yang mana intinya Yu Mingkong diminta untuk tidak khawatir karena mereka berdua sudah tumbuh besar bersama, tak seperti Zijin yang hanya sekedar mengenal baru-baru ini. Namun selain menghibur, tiba-tiba sang ibu juga bersimpati pada Yu Mingkong karena dia mengira perilaku Gu Sangga masih kasar seperti dulu. Mendengar itu, Yu Mingkong hanya bisa terkejut sebelum akhirnya dia menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi akhir-akhir ini, khususnya perubahan sikap yang terjadi pada Gu Sangga. Mendengar itu, pastinya sang ibu hanya bisa terkejut, dan bahkan keterkejutannya bertambah setelah tahu bahwa ternyata Yu Mingkong juga telah mengetahui tentang kekuatan demonik. Namun yang membuatnya benar-benar sangat bahagia bahkan sampai memeluk Yu Mingkong karena meskipun tahu tentang kekuatan demonik, Yu Mingkong masih tetap berada di pihak Gu Sangga dengan alasan bahwa sekarang dia sudah mengetahui pikirannya. Kau memang menantu yang baik, Mingkong. Ibu benar-benar senang sekali, ucap sang ibu yang membuat Yu Mingkong juga merasa senang. Mencoba mengalihkan topik pembicaraan, Yu Mingkong yang tidak tahu dan benar-benar penasaran apa yang sebenarnya telah Gu Sangga lakukan ketika pergi ke alam bawah lantas menanyakannya. Apalagi dia pernah mendengar bahwa dari alam bawah Gu Sangga membawa dua wanita yang bahkan salah satunya dikirim pada sang ibu untuk berkultivasi. Ibu, apakah kau tahu karakteristik dari kedua wanita itu? Tanya Yu Mingkong. Menjawabnya, sang ibu lantas berkata bahwa dia tidak terlalu mengenal Lin Xiuhan karena yang dikirim padanya hanyalah Su Qinghe. Namun satu hal yang pasti, Su Qinghe adalah wanita unik dengan dua jiwa di dalam tubuhnya. Kehidupannya sebelumnya sepertinya adalah seorang kultivator demonik dengan kekuatan besar, karena meskipun sang ibu telah melacak asalnya menggunakan metode rahasia, akan tetapi dia masih tidak bisa melihat lebih jauh tingkat yang dimiliki oleh jiwa Su Qinghe. Mendengar itu, Yu Mingkong sedikit merenung karena meskipun sejauh ini masih di dalam perkiraannya, akan tetapi jalan ceritanya benar-benar melenceng karena di kehidupan sebelumnya Gu Sangga tidak membawa siapa-siapa ketika kembali dari dunia bawah, sehingga kemungkinan besar ada yang terjadi yang membuatnya berubah pikiran. Hal ini rasanya bertepatan dengan waktu reinkarnasiku. Mungkinkah itu benar-benar efek kupu-kupu yang disebabkan oleh reinkarnasiku, pikir Yu Mingkong. Sementara itu di sisi Gu Sangga, karena baru-baru ini tersebar rumor tentang kultivator Forbidden Demonic Art dipimpin oleh Yilang Tian, mereka mencoba meminta saran pada Gu Sangga tentang kemunculannya karena mereka ingin tahu pendapat dari sudut pandang orang yang pernah melawannya. Dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Gu Sangga mulai bersikap seolah-olah dia telah menyembunyikan kebenaran mengenai kultivator Forbidden Demonic Art, yaitu Yiling. Maka dari itu kali ini dia pun berniat mengungkapkan semua kebenarannya yang katanya hal itu telah mengganggunya beberapa waktu belakangan ini. Saat aku bertarung melawan Yiling, meski dia terluka parah oleh seranganku, entah mengapa dia selalu terlihat berani dan tak takut mati, seperti dia mempunyai seseorang yang membantunya dari belakang, ucap Gu Sangga dengan wajah seriusnya. Tak seperti yang lainnya yang sibuk mendengarkan cerita Gu Sangga, Xian Er malah sibuk dengan dirinya sendiri, atau lebih tepatnya pakaian yang dia pakai, karena meskipun mahal tetapi desainnya terlihat ketinggalan zaman, sehingga dia hanya bisa bersyukur karena yang membayarnya adalah kakaknya. Kembali lagi ke Gu Sangga. Mendengar apa yang baru saja dikatakan, orang-orang hanya bisa terkejut karena jika memang benar Yiling memiliki orang di belakangnya, itu tandanya ada lebih dari satu pewaris kultivator Forbidden Demonic Art.
Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gu Sangga terus mengatakan semua tipu muslihatnya, yang mana intinya dia pribadi menduga bahwa pewaris kultivator Forbidden Demonic Art tidak hanya satu, bahkan mungkin saja ada kekuatan satu kelompok di balik semua itu. Benar-benar tertipu, Yilang Tian dan yang lainnya mulai memikirkannya secara serius, karena setiap kali pewaris kultivator Forbidden Demonic Art muncul, pasti akan menjadi kekacauan di semua dunia. Sementara itu di kota Boundless Heaven atau surga tanpa batas, dapat terlihat ada seorang wanita yang ternyata adalah tetua dari istana Ancestor Humanity sedang lalu lalang melintasi kota yang kemungkinan besar dia sedang mencari reinkarnasi The Ancestor of Humanity. Meskipun dia berjalan di kota yang cukup ramai, namun orang-orang sama sekali tidak bisa melihatnya karena dia menggunakan sebuah teknik untuk menyembunyikan keberadaannya. Setelah berkeliling dan berkeliling, akhirnya dia berhasil mendapatkan beberapa informasi yang menarik minatnya, dan itu merupakan rumor tentang pewaris kultivator Forbidden Demonic Art yang bertarung melawan Gu Sangga di benua kuno. Tetua istana Ancestor Humanity hanya bisa meragukan kebenaran dari cerita tersebut karena fakta mengatakan bahwa pewaris kultivator Forbidden Demonic Art dari berbagai generasi tak pernah terkalahkan dalam pertarungan satu lawan satu, apalagi mereka juga mempunyai segudang taktik. Maka dari itu, menurutnya cerita tentang Gu Sangga yang berhasil melukai pewaris kultivator Forbidden Demonic Art baginya terasa seperti dibuat-buat. Namun satu hal yang pasti, tetua Ancestor Humanity benar-benar meragukan semua rumor yang beredar, khususnya Gu Sangga, karena fakta-fakta dari kejadian ini terlihat terlalu kebetulan, seolah-olah dialah yang mengendalikan semuanya. Sebagai contoh, meskipun Bai Li menjadi korban pertama Yiling, tetapi entah mengapa tunangannya yaitu Yin Mei yang telah pergi bersama Yiling dalam waktu lama berhasil selamat, dan bahkan sekarang dia sangat dekat dengan Gu Sangga. Lagi pula dialah yang paling diuntungkan dari semua kejadian yang terjadi. Namun aku harap kecurigaanku ini tidak benar, karena orang-orang dan kekuatan yang terlibat dalam konspirasi ini terlalu besar dan mengerikan, ucap sang tetua dalam pikirannya. Belum sampai di tempat tujuan, ternyata Yin Mei masih dalam perjalanan. Dia ditemani oleh satu bawahannya yang bernama Xiao Bai serta Yin Shuang atau Shufan yang menjadi kusirnya. Karena Xiao Bai selalu saja mengomelinya, Yin Shuang benar-benar sangat kesal karena dia yang merupakan keturunan langsung dari Emperor Yin dibentak oleh seorang pelayan. Namun tentunya dengan statusnya kali ini, Yin Shuang tidak mungkin bisa melawan, sehingga meskipun dimarahi, dia tetap memendam amarahnya. Sial, aku tak menyangka akan dimarahi oleh seorang pelayan. Jika dia tahu siapa aku sebenarnya, dia takkan berani berbicara begitu padaku. Selain itu, bukan hanya tubuhku saja yang dicuri, bahkan senjata suci yang dibuat oleh ayahku untukku tidak ada juga. Aku tak lebih kuat dari orang cacat sekarang, ucap Yin Shuang dalam pikirannya. Di saat dia benar-benar sangat terdesak itu, tiba-tiba sebuah harapan muncul, yang mana Yin Shuang sangat yakin masih memiliki kesempatan selama dia bisa melakukan kontak dengan roh di Gunung Emperor yang bisa membuktikan identitasnya sebagai keturunan langsung dari Emperor Yin atau Heavenly Immortal Emperor. Bisa mendengar Yin Shuang yang secara tidak sadar menggumamkan kata Heavenly Immortal Emperor membuat Xiao Bai lagi-lagi memarahinya karena dia merasa orang seperti Yin Shuang alias Shufan tidak pantas menyebutkan nama sang Heavenly Immortal Emperor. Apakah kau sedang bermimpi menjadi putra dari Emperor? Kau boleh bermimpi, tapi jangan terlalu tinggi. Itu hanya akan membuatmu menyadari kau itu kecil di dunia yang luas ini, teriak Xiao Bai.
Di dalam kereta, Yin Mei hanya bisa tertawa kecil melihat sikap Xiao Bai yang benar-benar sangat ketat pada Yin Xuang alias Su Fan. Namun satu hal yang pasti, Yin Mei sedikit menaruh rasa curiga terhadap Su Fan karena dia merasa bahwa Su Fan bertingkah aneh belakangan ini karena selalu bergumam tentang Heavenly Immortal Emperor dan juga Heavenly Immortal Mountains atau Gunung Emperor. Maka dari itu, Yin Mei yang menganggap bahwa itu cukup menarik berniat mengatakannya pada sang master yang tak lain adalah Gu Sangge. Sementara itu di kediaman keluarga Heavenly Immortal Emperor, putri dari Heavenly Immortal Emperor yaitu Ying Yu terlihat sedang mengunjungi kakaknya yang berencana keluar. Adapun sang kakak yang dimaksud, dia tak lain adalah Yin Xuang yang jiwanya telah tertukar dengan Su Fan. Meskipun awalnya niat Yin Yu datang untuk menegur kakaknya karena menurut prediksi sang ayah mereka bisa keluar ketika jalan Dao terbuka, pada akhirnya Yin Yu yang sangat menyayangi kakaknya malah melekat padanya dengan alasan bahwa meskipun ayah melarang, selama itu merupakan keputusan kakaknya dia akan mengikutinya. Walaupun bisa dikatakan sebagai seorang putri Heavenly Immortal Emperor Yin Yu memiliki paras yang cantik, akan tetapi Su Fan yang benar-benar telah jatuh cinta pada Yin Mei sama sekali tidak tertarik dengan Yin Yu yang sangat melekat padanya. Bahkan sekarang isi kepalanya penuh dengan sosok Yin Mei karena dia sangat yakin menggunakan identitas Yin Xuang sekarang dia bisa menjangkaunya. Apalagi Su Fan sendiri sangat yakin Yin Mei memiliki perasaan terhadap dirinya karena selalu baik padanya. Tinggal sebentar lagi aku bisa bersanding denganmu. Sebagai laki-laki sejati aku akan memelukmu dengan erat dan aku juga akan mengembalikan klan Heavenly Nine-Tailed Fox karena sekarang aku sudah menjadi bangsawan tertinggi di Immortal Heavens. Perayaan ulang tahun nyonya keluarga Gu, Yin Mei tunggulah aku, ucap Su Fan dalam pikirannya mengabaikan Ying Yu yang terus memanggilnya. Kembali lagi ke Gu Sangge. Di saat dia sedang sibuk menyapa para tamu dan juga teman-temannya, berpisah dari yang lainnya, Xian Er membawa Yu Mingkong karena ada sesuatu yang ingin dia sampaikan dan itu berhubungan dengan Gu Sangge. Xian Er mengatakan bahwa hari ini dia telah menyelidiki latar belakang Gu Sangge di dalam keluarga dan berhasil mendapatkan beberapa petunjuk. Adapun petunjuk yang dimaksud ternyata setelah Gu Sangge terlahir, pengasuh dan bahkan semua orang yang tahu tentang kelahirannya telah menghilang tanpa jejak sehingga Xian Er sangat yakin bahwa pasti ada rahasia yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Mendengar itu, Yu Mingkong hanya bisa terkejut sekaligus penasaran apakah yang sebenarnya disembunyikan oleh kedua orang tua Gu Sangge karena dia sangat yakin itu bukanlah kekuatan demonik milik Gu Sangge karena kekuatan demonik baru akan muncul setelah penggunanya cukup dewasa. Singkat cerita, setelah itu untuk sementara waktu Xian Er mulai mengatakan beberapa hal yang berhubungan dengan kecurigaannya terhadap Gu Sangge yang terlihat menyembunyikan banyak rahasia. Namun satu hal yang pasti, apa yang sedang difikirkan oleh Xian Er bukanlah sesuatu yang negatif karena dia sangat yakin sikap kasar Gu Sangge terhadapnya di masa lalu adalah sesuatu yang disengaja demi kebaikannya. Sikap dinginnya pada waktu itu mungkin hanya untuk membentuk diriku agar lebih keras. Tapi aku mungkin masih belum pantas untuknya. Dia pasti kecewa, ucap Xian Er yang sama sekali tidak menaruh curiga terhadap Gu Sangge. Bersama dengan itu juga pastinya Gu Sangge langsung mendapatkan sebuah notifikasi tentang poin keberuntungan dan poin takdirnya yang telah meningkat karena Xian Er mulai mengintrospeksi dirinya sendiri. Setelah itu Xian Er masih saja terus mengomel membicarakan tentang kakaknya dan di saat itulah Gu Sangge muncul yang mana pastinya hal itu benar-benar membuat Xian Er terkejut.
Apakah kalian sedang membicarakanku lagi? Padahal aku sedang sangat sibuk tanpa istirahat, malah kalian berdua bermalas-malasan di sini, ucap Gusangga. Melihat kakaknya datang, Shianar segera pergi melarikan diri dengan sikap layaknya seorang anak kecil. Setelah Shianar pergi, Gusangga mulai menggoda Yumingkong dengan bertanya mengapa dia tidak mau menemani dirinya karena semua jenius muda telah berkumpul. Akan tetapi meskipun dikatakan jenius, Gusangga sendiri mengaku bahwa mereka terlalu lemah. Namun masih saja sebagai seorang tunangan, Gusangga berharap Yumingkong mau menemani dirinya, apalagi mungkin sebentar lagi orang-orang dari Istana Ancestor Humanity akan datang. Tahu bahwa sebenarnya Gusangga sedang menjelaskan bahwa dirinya belum bisa menemukan orang yang cocok untuk dijadikan sebagai kambing hitam karena mereka semua adalah orang yang lemah. Dengan segera Yumingkong mengalihkan pandangannya tepat ke arah Zijin. Bukankah di sana ada satu, ucapnya. Menyadari tatapan Yumingkong dan Gusangga, Zijin segera melambaikan tangan untuk menyapa mereka juga. Namun tentunya hanya karena ditatap oleh keduanya, Zijin langsung besar kepala merasa bahwa itu merupakan hal yang normal karena dengan penampilannya yang sangat cantik, tak heran bisa menarik perhatian Yumingkong dan Gusangga. Melihat sikap yang ditunjukkan oleh Zijin, Yumingkong yang sedikit cemburu kembali menggoda Gusangga dengan mengatakan bahwa Zijin merupakan orang yang sangat cocok untuk dijadikan kambing hitam. Jika bukan karena statusnya, dia akan menjadi orang yang sangat tepat. Namun sayangnya, Wang Zijin adalah murid dari Istana Ancestor Humanity. Sepertinya Mingkong sayang tidak tahu hal itu, ucap Gusangga, yang mana itu membuat Yumingkong terkejut karena di kehidupan sebelumnya, murid dari Istana Ancestor Humanity bukanlah Zijin. Sial, alur dari kehidupan ini semakin melenceng. Semuanya semakin di luar kendaliku, ucap Yumingkong dalam pikirannya sebelum akhirnya dia menyarankan agar Gusangga mencari kandidat yang cocok selain Zijin karena masih ada banyak jenius muda yang kuat dari berbagai sekte. Kemana perginya Mingkong kesayanganku yang baik hati? Sepertinya dia sudah pandai merencanakan kejahatan bersamaku, ucap Gusangga yang mencoba menggoda Yumingkong karena dia sendiri tidak menyangka tunangannya sudah mulai terang-terangan berpikiran layaknya seorang villain. Mendengar itu, Yumingkong hanya bisa terdiam dengan pipi yang mulai merona. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Gusangga mulai memujinya yang katanya dengan sikap seperti itu sekarang dia jauh lebih cantik. Jangan khawatir, aku punya cara sendiri untuk mengatasi hal ini, ucap Gusangga sebelum akhirnya dia mendapatkan sebuah notifikasi dan itu adalah quest spesial tentang kemunculan putra keberuntungan yang mana hal itu membuat Gusangga tersenyum senang karena akhirnya dia bisa menemukan kambing hitam yang sempurna. Akhirnya Gusangga menerima kabar bahwa rombongan Yinme telah tiba sehingga dia berniat segera menyambut mereka. Akan tetapi setelah menerima lirikan tajam dari Yumingkong, pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri karena dia tahu tidak mungkin mengajak Yumingkong ketika suasana hatinya seperti itu. Gusangga terlihat begitu senang karena berdasarkan sistem, putra keberuntungan yang baru saja muncul merupakan seseorang yang dekat dengan Yinme. Sama seperti dia menyambut tamu lainnya, Gusangga dengan normalnya menyambut Yinme yang datang bersama dengan dua bawahannya. Adapun Yinme, dia juga menunjukkan sikap yang sama dan memberikan salam hormat kepada Gusangga yang dianggap sebagai senior. Melihat sosok Shufan alias Yin Shuang, Gusangga langsung bisa tahu bahwa itu orangnya. Bahkan dia juga tahu jiwa di dalam tubuh Shufan bukanlah jiwa aslinya. Karena penasaran, dia pun mencoba bertanya siapakah Shufan dengan alasan bahwa tampaknya dia bukanlah orang sembarangan karena Yinme mau membawanya meskipun dia tidak memiliki tingkat kultivasi.
Mendengar itu, Shufan hanya bisa terkejut karena dia tidak menyangka orang sekelas Gu Sangge mau repot-repot memperhatikan orang seperti dirinya. Saudara senior, kau hanya terlalu memikirkannya. Dia adalah orang yang menawarkan diri untuk membantu. Jadi aku berpikir bagus untuknya memperluas pengetahuannya, jawab Yin Mei seolah-olah dia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan Shufan. Adapun Shufan, dia hanya bisa semakin berkeringat dingin karena tatapan tajam dari Gu Sangge seolah-olah telah menembus ke dalam dirinya. Namun satu hal yang pasti, dengan itu juga akhirnya Gu Sangge tahu bahwa Shufan bukanlah putra keberuntungan yang dimaksud oleh sistem karena dia hanya memiliki 2 poin keberuntungan dan itu pun berwarna oranye. Shufan, tuan muda Gu sedang memujimu. Cepat tunjukkan rasa terima kasih padanya, teriak Xiao Bai. Karena benar-benar ketakutan, Shufan langsung bersujud untuk meminta maaf atas ketidaksopanannya. Di sisi lain, layaknya seorang pemimpin yang bijak, Gu Sangge segera menyuruh Shufan untuk berdiri dengan alasan bahwa dia tidak ingin ada sebuah opini yang mengatakan bahwa dirinya suka menindas orang yang lemah. Setelah berurusan dengan Shufan yang mana dia sendiri tahu jiwa asli milik Shufan tak berada di dalam tubuh aslinya, Gu Sangge kembali mengobrol dengan Yin Mei. Saudari junior, kau pasti lelah setelah perjalanan jauh. Kenapa kau tidak beristirahat sebentar, ucap Gu Sangge. Namun ketika dia mau mengajak Yin Mei untuk pergi bersama, tiba-tiba Yu Mingkong sudah ada di sampingnya dan memeluk lengannya. Gu Sangge masih harus menyambut tamu lainnya di sini. Mungkin tidak sopan baginya untuk langsung meninggalkan tempat ini, ucap Yu Mingkong yang benar-benar ingin menjauhkan tunangannya dari Yin Mei, yang mana hal itu pastinya membuat Yin Mei sedikit terkejut. Namun tanpa mempedulikan itu semua, menggunakan teknik telepati, Gu Sangge memberitahu Yin Mei untuk mengawasi Shufan dan jika ada hal yang terjadi untuk segera lapor padanya. Xian-er, temanilah Nona Yin Mei ke ruangannya untuk beristirahat, teriak Gu Sangge. Dan meskipun Xian-er hendak menolaknya, pada akhirnya dia tetap pergi setelah disindir bahwa itu untuk melunasi hutangnya. Melihat semua yang telah terjadi, Ji Jin hanya bisa tersenyum karena dia merasa bahwa tampaknya Yin Mei sedikit tertarik dengan Gu Sangge meskipun tanpa dia sadari hubungan keduanya jauh melebihi perkiraannya itu. Malam harinya akhirnya Gu Sangge mulai menjalankan rencana yang telah dia susun. Pertama-tama dia mengeluarkan para boneka warisan dari Kaisar Kuno Surgawi yang sebelumnya berhasil dia dapatkan. Namun meskipun mereka semua hanyalah sebuah boneka, akan tetapi Gu Sangge hanya bisa kagum karena semuanya benar-benar mirip seperti manusia asli. Tanpa berbasa-basi lagi, setelah itu Gu Sangge segera menggunakan kekuatan Demonic Dovering untuk mengkontaminasi inti dari para boneka agar dia bisa mengendalikan mereka. Secara perlahan tapi pasti, energi demonik yang dikeluarkan oleh Gu Sangge mulai memasuki tubuh para boneka sampai pada akhirnya prosesnya selesai. Bukankah ini yang orang-orang luar sana sebut kejahatan pewaris demonic art, pikir Gu Sangge saat dia memandangi hasil karyanya dengan ekspresi puas di wajahnya. Sementara itu di sisi lain, Yin Mei yang sedang berkultivasi tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran seseorang. Namun ekspresi waspadanya segera hilang setelah tahu kalau orang yang datang adalah Gu Sangge. Apa yang membuatmu datang sendiri di tengah malam seperti ini? Apakah mungkin itu berkaitan dengan Shufan? Tanya Yin Mei. Setelah itu mereka mulai mengobrol yang mana intinya ketika ditanya tentang latar belakang Shufan, Yin Mei lantas menjelaskan bahwa alasan dia mengadopsi Shufan karena merasa kasihan setelah melihatnya kelaparan dan hampir mati di jalan saat dia masih kecil.
Shufan yang kau kira mungkin tak lagi seorang Shufan. Jika kau ingin tahu kebenarannya, bagaimana kalau kau memanggilnya, ucap Gusangga yang benar-benar membuat Yin Mei terkejut. Singkat cerita, setelah itu mereka benar-benar memanggil Shufan yang hanya bisa menunjukkan ekspresi kebingungan. Bahkan kebingungannya bertambah setelah dengan hormat Yin Mei memanggil Gusangga dengan sebutan Master. "Tuan muda Gu, kenapa Anda memanggilku?" tanya Shufan. Dan tanpa berbasa-basi lagi, Gusangga langsung ke topik utamanya, di mana dia langsung bertanya, "Dengan sebutan apa aku harus memanggilmu?" Mendengar itu, Shufan hanya bisa berkeringat dingin karena baginya Gusangga terlalu mengerikan karena bisa mengetahui segalanya. Namun dengan itu juga Shufan segera tersenyum senang karena dia berpikir inilah kesempatan terbaik untuk mengungkapkan identitasnya, berharap bahwa Gusangga dan Yin Mei akan membantunya. "Saudara Gu, aku tak akan menyembunyikannya lagi. Aku sebenarnya adalah Yin Xuang, keturunan langsung dari Emperor Yin. Dari zaman dulu aku sudah tersegel di zaman ini, selalu berkultivasi di istana Emperor dan tidak pernah keluar dari sana. Entah apa alasannya jiwaku tiba-tiba tertukar dengan jiwa manusia rendahan ini. Aku selalu mengagumimu, jadi bisakah saudara Gu menolongku?" Berbeda dengan Yin Mei yang tampak terkejut, Gusangga hanya bisa tersenyum karena dia tak menyangka jiwa di dalam tubuh Shufan merupakan keturunan langsung dari Emperor Yin. Adapun Shufan, kali ini dia benar-benar menunjukkan senyum di wajahnya, mengira bahwa Gusangga pasti akan membantunya. Namun sayangnya semua angan-angannya itu tak sesuai seperti yang diharapkan, karena setelah mengetahui bahwa jiwa di dalam tubuh Shufan milik keturunan langsung dari Emperor Yin, Gusangga segera mengeluarkan kekuatan demonik miliknya dan secara perlahan mulai mendekat. Melihat dan tahu energi yang dipancarkan oleh Gusangga, Shufan yang tahu bahwa kematiannya sedang mendekat hanya bisa memohon ampun. "Saudara Gu, aku mohon jangan bunuh aku. Aku bersumpah akan melakukan semua yang kau minta. Aku akan kerja seperti kuda dan keledai untukmu. Selain itu, aku masih berguna untukmu." "Memang benar, ingatanmu akan sedikit berguna, akan tetapi aku tidak butuh kau hidup-hidup," jawab singkat Gusangga di saat dia mulai menyerap jiwa Yin Xuang, keturunan dari Emperor Yin. Setelah berurusan dengan Yin Xuang, sekembalinya ke ruangannya, Gusangga langsung menggabungkan kekuatan dari jiwa Yin Xuang pada setiap boneka miliknya, yang membuat mereka semua sekarang memiliki berkat aura sang Emperor. Sungguh identitas yang sempurna untuk menjadi pewaris seni iblis dari Gunung Heavenly Emperor. Jadi tersenyumlah, ucap Gusangga yang menyuruh para bonekanya untuk tersenyum, yang benar-benar senyuman mereka terlihat begitu mengerikan. Dan setelah itu pun Gusangga mulai mengutus mereka semua untuk pergi dan memulai rencananya. "Wang Zijin, jangan mengecewakanku," ucap Gusangga yang kemungkinan besar rencana yang dimaksud berhubungan dengannya. Berpindah ke Zijin. Saat ini di dalam kamarnya dia sedang berusaha meningkatkan kekuatannya. Dia benar-benar sangat yakin dengan tubuh immortal spirit miliknya, apapun yang dipraktekkan akan membuat kemajuan yang cepat dan mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Namun satu hal yang mengganggu pikirannya, karena dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas kemampuan asli milik Gusangga, sehingga satu-satunya yang dapat dia pikirkan mungkin karena tingkat kultivasinya tidak cukup kuat. Tapi itulah yang membuatnya menarik. Akhirnya ada seseorang yang menarik minatku dan aku harus mendapatkannya bagaimanapun caranya, ucap Zijin yang sangat yakin bahwa Gusangga tidak mungkin bisa lolos dari tangannya.
Sedang asik memikirkan semua itu, tiba-tiba ada satu sosok muncul di belakang Zijin dan ternyata itu merupakan salah satu boneka milik Gusangga yang mana tanpa berbasa-basi lagi dia langsung menghajar Zijin dan mengirimnya terbang menghantam tembok. Siapa kau berani-beraninya mencoba melakukan pembunuhan di bawah pengawasan keluarga Chan Shenggu? Teriak Zijin yang langsung dijawab, dengan perintah dari masterku aku datang untuk mengambil nyawamu. Mendengar itu pastinya Zijin hanya bisa terkejut, khususnya pada sosok yang berhasil membuat orang di ranah secret memanggilnya master. Intinya pria boneka yang menyerang Zijin berada di ranah secret dan pastinya Zijin juga tidak tahu bahwa yang sedang dia hadapi adalah boneka. Sekali lagi pria boneka menyerang dan sama seperti sebelumnya, Zijin yang tak bisa mengikuti pergerakan lawan hanya bisa menerima pukulan keras di wajahnya. Bahkan setelah itu salah satu kakinya langsung dicengkeram sebelum akhirnya dia ditendang. Tanpa memperdulikan Zijin yang sudah babak belur, pria boneka dengan brutalnya terus menyerang dan menyerang sampai akhirnya Zijin mengeluarkan sebuah artefak surgawi yang berbentuk gelang mutiara. Dugaan masterku benar, kau benar-benar membawa artefak surgawi, tapi meskipun begitu kau akan tetap mati, ucap pria boneka yang pastinya semakin membuat Zijin terkejut. Namun tanpa memperdulikan itu semua, pria boneka kembali melepaskan pukulannya dan kali ini dia bahkan sampai menggunakan kekuatan demonik yang membuat Zijin langsung yakin bahwa musuhnya kali ini merupakan pewaris dari seni demonik. Menggunakan artefak surgawi miliknya, untuk sementara waktu Zijin berhasil menangkis semua serangan pria boneka sehingga dia juga berusaha mengulur waktu sampai penyerangan tersebut disadari oleh keluarga Gu. Mengapa seseorang yang mewarisi seni demonik datang mencariku? Aku tidak boleh membuka identitasku dalam situasi ini, ucap Zijin dalam pikirannya di saat dia terus menahan setiap pukulan pria boneka yang datang. Namun sayangnya artefak surgawi yang dia gunakan secara perlahan mulai retak sebelum akhirnya hancur berkeping-keping. Aku tidak bisa mati di sini, kehidupanku baru saja dimulai, ucap Zijin dalam pikirannya bersamaan dengan dia yang mengeluarkan sebuah talisman. Akan tetapi sebelum bisa menggunakannya, pria boneka dengan cepat menahannya. Apa, ingin kabur? Master mengharapkan kau punya banyak cara untuk melarikan diri, tapi hari ini kau harus menahannya. Kau tampak menarik, mengapa aku tidak merusak kultivasimu dan bersenang-senang sedikit? Lagi pula aku belum pernah mencicipi seorang Shine dari Istana Ancestor Humanity, ucap pria boneka. Zijin kali ini benar-benar berada di posisi yang sangat putus asa karena dia yang seorang transmigrasi dan juga seorang protagonis mengapa bisa mengalami cerita seperti itu. Dan di saat keputusasaannya itulah akhirnya Gusangga bergerak yang mana menggunakan salah satu teknik untuk menyiarkan suaranya dari dalam ruangannya. Dia berkata, beraninya orang gila sepertimu melakukan pembunuhan di hadapan keluarga Chan Shenggu. Apakah kau sedang mencari mati? Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.